Sapa Indonesia Pagi kembali hadir saudara, kali ini di segmen Kompas Bisnis masih bersama saya Putri Oktaviani. Pemerintah memastikan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% berlaku mulai Januari 2025. Kenaikan PPN ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Pemerintah bilang kenaikan tarif pajak ini dibutuhkan untuk menjaga kesehatan APBN di saat prospek penerimaan seret. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat curhat bahwa tahun ini cukup berat dijalankan, terutama dalam pengumpulan pajak. Harga komoditas yang berfluktuasi turut menekan penerimaan pajak. Oleh karena itu, PPN tetap naik jadi 12% meski ada sejumlah barang yang dikecualikan. Tapi pada saat yang sama ekonomi kita juga growth-nya meskipun kita membuat policy mengenai perpajakan termasuk PPN ini bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap beberapa sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan makanan pokok waktu itu termasuk. Debatnya cukup panjang di sini. Jadi nanti kami akan sampaikan. Jadi di sini kami sudah membahas bersama Bapak Ibu sekalian, sudah ada undang-undangnya. Kita perlu untuk menyiapkan agar itu bisa dijalankan tapi dengan tadi penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa bukannya membabi buta, tapi APBN memang harus terus dijaga kesehatannya. Namun pada saat yang lain APBN itu harus berfungsi dan mampu merespon seperti yang kita lihat dalam episode-episode seperti waktu global financial crisis, waktu terjadinya pandemi, itu kita gunakan APBN. Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% dipastikan tetap berlaku meskipun jumlah kelas menengah dan daya beli masyarakat turun. Apa untung rugi kenaikan PPN 12% dan bagaimana dampaknya ke kelas menengah? Sudah bergabung Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Selamat pagi Mas Joshua. Selamat pagi Okta. Ya Mas Joshua, kalau kita melihat berita pengantar tadi, kenaikan PPN 12% dipastikan berlaku tahun depan. Apa sih sebetulnya dampak bagi daya beli masyarakat terutama kelas menengah? Meskipun catatannya Menkyu Sri Mulyani bilang ada barang yang dikecualikan atau tidak kena kenaikan PPN. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan bahwa kenaikan PPN ini akan tetap berlaku ya 1 Januari 2025, sekalipun memang dikecualikan dari bahan makanan pokok ya, layanan pendidikan dan juga kesehatan. Namun tetap menurut pendapat kami dan juga perhitungan kami, memang peningkatan tarif PPN ini tetap akan mempengaruhi harga barang dan jasa secara umum. Dan tentunya ini akan mempengaruhi dampaknya kepada konsumsi masyarakat, dan karena daya beli masyarakat memang tadi disebutkan bahwa cenderung mengalami penurunan ya. Kalau kita melihat tren disposable income konsumsi masyarakat itu terus cenderung mengalami penurunan ya. Kemampuan masyarakat untuk menabung itu cenderung mengalami penurun, sehingga memang kalau kita melihat dampak ya, ini kami melihat bahwa ada potensi perlambatan ataupun penurunan dari sisi konsumsi rumah tangga khususnya di kuartal 1, kuartal 2 tahun depan, sejalan dengan kenaikan dari tarif PPN tersebut ya. Dan ini tentunya akan bisa berdampak juga ya kepada target pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 yang dimana kita tahu bahwa kalau kita mengacu kepada APBN 2025 ini pemerintah menargetkan 5,2%, sehingga tentu ini akan menjadi dampaknya tentunya akan berpengaruh lagi kepada bagaimana upaya untuk mencapai target pertumbuhan agar 2025 bisa tercapai sesuai dengan asumsi dari APBN 2025. Oke, ini harus jadi catatan soal bagaimana secara umum ini tentunya akan mempengaruhi harga, meskipun tadi ada beberapa sektor barang ataupun juga jasa yang tidak kena PPN 12%, tapi di satu sisi kan sekarang juga daya beli masyarakat juga sedang turun. Lalu Pak Joshua, bagaimana dampak kenaikan PPN 12% ke pelaku usaha? Aprindo pada Kompas TV ini sempat curhat bahwa bisnis mereka ini benar-benar sedang tertekan, terutama di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan sektor manufaktur. Seberapa besar sebetulnya PPN ini akan memukul sektor retail? Ya, kalau kita melihat memang sektor retail ini juga salah satu sektor yang cenderung juga mengalami dampaknya ya, dengan adanya sebagian konsumen khususnya kelas menengah yang mengurangi belanjanya, dan juga kalau kita melihat dampaknya dari pemilu kemarin itu juga tidak terlalu besar ya dampaknya kepada sektor retail. Dan secara umum kalau kita melihat dampak dari kenaikan PPN itu lagi ya, ini dampaknya kepada produk manufaktur ya. Ini
punya exposure yang cukup besar ya kepada sektor kepada produk industri manufaktur, konstruksi, informasi komunikasi, real estate dan juga jasa bisnis. Dan di mana kita tahu bahwa sektor-sektor tersebut ini berkontribusi lebih dari 36% ya terhadap PDB Indonesia pada kuartal 2 dan kuartal 3 tahun ini. Sehingga tentunya kalau ada kenaikan tersebut ini juga akan mempengaruhi juga ya kinerja sektor usaha, lapangan usaha khususnya sektor retail terutama dan juga tadi berkaitan dengan produk manufakturnya. Dan kalau kita lihat lagi bahwa ya tentu saya pikir ini sangat 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 nyata ya kekhawatiran dari pengusaha khususnya Aprindo terkait dengan apa namanya yang tadi kami sampaikan bahwa dampak dari kenaikan PPN ini tentunya akan berdampak langsung ya. Ada kemungkinan kalau kita melihat tren dari survei indeks kepercayaan konsumen, survei dari penjualan eceran dari Bank Indonesia dalam beberapa bulan terakhir ini pasca Lebaran itu menunjukkan tren yang menurun ataupun melambat. Jadi ini tentunya akan bisa berdampak dengan adanya kenaikan nanti di 1 Januari 2025, kenaikan PPN ini, tentunya ini akan bisa berdampak lagi kepada apa namanya sektor lapangan usaha ya, sehingga tentunya dikhawatirkan ya dengan kita melihat bahwa sebagian sektor lapangan usaha khususnya manufaktur saat ini arus PHK-nya sudah cenderung cukup besar gitu ya, dikhawatirkan ini akan bisa menambah lagi kalau seandainya nanti ada penurunan daya beli akibat dari kenaikan dari PPN dari 11% ke 12% per 1 Januari 2025 mendatang. Artinya tidak cuma dari konsumennya saja, tapi juga bahkan dari sisi pengusaha juga kayak ketar-ketir nih kalau PPN sampai jadi naik di 1 Januari 2025. Mas Joshua mungkin tadi atau bisa diingatkan lagi ke masyarakat barang-barang atau sektor apa saja yang kena kenaikan PPN ini dan apakah sektor-sektor tersebut juga menjadi penyumbang pajak yang signifikan bagi APBN? Ya, kalau kita bicara berkaitan dengan produk apa saja, ini misalkan ini berkaitan dengan sektor manufaktur ya, barang-barang yang dari sektor manufaktur misalkan elektronik, produk kertas, tekstil. Nah, ini tidak dikecualikan ya dari PPN, dari kenaikan PPN. Dan kita tahu juga bahwa sektor manufaktur ini berkontribusi terhadap pada penerimaan PPN kita itu menyumbang kurang lebih dan juga berkontribusi 18% lebih ya 18% 19% terhadap PDB kita dan tentunya ini akan apa namanya akan memberikan meskipun memang ini dengan adanya kenaikan ini tentunya ada potensi kenaikan dari penerimaan ya dari sisi pemerintah. Nah yang kedua adalah sektor konsumsi ya juga kalau kita melihat misalkan jasa konsumsi ini pun juga akan dikenakan akan diberlakukan dengan adanya kenaikan dari tarif PPN ini dan juga kalau kita tahu bahwa sektor konstruksi ini juga berkontribusi 9,6% terhadap PDB. Dan kalau kita yang ketiga adalah sektor informasi komunikasi, ya ini juga produk digital ya seperti software, apa namanya, dan juga beberapa perangkat elektronik ini juga dikenakan PPN ya sehingga ini pun juga memiliki exposure yang cukup tinggi juga ya kepada PDB sekitar 4% hingga 5%. Dan yang terakhir mungkin adalah berkaitan dengan real estate dan juga jasa bisnis. Ya, real estate ini misalkan seperti konsultasi dan juga jasa bisnis lainnya itu juga dikenakan PPN. Ya, sehingga tentunya ini akan bisa berdampak juga kepada apa namanya? Memang di satu sisi memang akan ada kenaikan penerimaan PPN kan dan namun juga pemerintah juga perlu menyikapinya dengan apa namanya di sisi konsumsinya ya bagaimana supaya mengalokasikan dari sisi APBN-nya juga belanjanya juga untuk dari sisi bantuan sosial ya setidaknya untuk bisa mengurangi beban khususnya untuk kelas menengah ke bawah. Ya, meskipun tadi ada beberapa yang tidak kena atau berdampak dari PPN, tapi lagi-lagi balik ke awal soal bagaimana secara umum ini pasti akan mempengaruhi harga-harga. Mas Yusuf sedikit penegasan, pengusaha resisten minta kenaikan PPN ini ditangguhkan atau diundur bahkan. Apa sih dampaknya kalau kenaikan PPN jadi 12% ini diundur bagi APBN dan seberapa kenaikan PPN ini tepat waktu begitu? Ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani di rapat kerjanya dengan DPR Komisi 11 bahwa memang penerimaan pajak di tahun ini memang cukup seret ya, di mana kalau kita lihat realisasi sampai dengan 31 Oktober itu pertumbuhan penerimaan perpajakan itu malah minus ya 0,4%. Dan kalau kita lihat dampaknya apa, kalau misalkan tahun depan PPN itu tidak dinaikkan, tentu karena pemerintah dalam APBN 2005 menargetkan bahwa ada kenaikan penerimaan PPN itu kenaikannya
15,4% ya kenaikannya. Jadi tentunya ini akan ada tentu konsekuensinya kalau tidak dinaikkan tentunya akan berdampak kepada tentunya akan ada penundaan ataupun terganggunya belanja-belanja pemerintah, khususnya belanja program prioritas, ya. Dan seperti yang juga mungkin kita pernah diskusikan sebelumnya berkaitan dengan konsekuensi dari peningkatan ataupun penambahan dari jumlah KL, ya tentunya ini belanja pemerintah, belanja rutin pemerintah, ini juga sudah cukup besar, ya, sehingga tentunya belum lagi program-program prioritas pemerintah dan aspirasi pemerintah untuk menargetkan pertumbuhan 8%, ini tentunya perlu dukungan ataupun perlu dukungan fiskal yang sehat yang seperti disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, ya. Oleh sebab itu memang ini memang dilematis, ya, bahwa kalau tidak dinaikkan tentunya ini akan berdampak tadi kepada program-program prioritas pemerintah, khususnya Presiden Prabowo ini akan tertahan ataupun tertunda, ya. Namun di sisi lainnya tentunya dampaknya kalau ini diberlakukan tentunya tadi akan berdampak juga, ya, kepada perlambatan konsumsi yang pada akhirnya pun juga akan berimplikasi juga pada akhirnya kepada perlambatan ekonomi di tahun 2025. Sehingga tentunya ini menjadi suatu pilihan yang tidak mudah bagi pemerintah. Namun oleh sebab itu memang tentu prioritas jangka pendek pemerintah ini harus diprioritaskan, ya, terkait dengan upaya untuk menjaga konsumsi itu menjadi sangat penting sekali, ya, dengan tren kita melihat bahwa jumlah kelas menengah menurun, ya, masyarakat vulnerable-nya meningkat, tentu ini harusnya menjadi perhatian pemerintah, ya, dan juga terkait dengan kondisi disposable income yang tadi kami mungkin highlight lagi bahwa disposable income masyarakat saat ini terus menurun, kemampuan masyarakat terus menurun, ya, di tengah dengan kondisi maraknya judi online dan juga peer-to-peer lending yang ilegal. Tentunya ini harus kita menjadi harus menjadi catatan pemerintah, ya, apapun sekalipun memang ada program prioritas tentunya pemerintah masih ada waktu, ya, ataupun dalam beberapa waktu ke depan ini untuk mereview ulang, ya, apakah memang kenaikan PPN ini perlu diberlakukan atau tidak. Sebetulnya dengan naiknya PPN ini ada optimisme untuk menambah lagi penerimaan pajak, tapi di satu sisi harus dilihat juga nih bagaimana dengan konsumsi dan alokasi APBN tadi yang diperhatikan adalah menjadi catatan harus berdampak positif tentunya bagi rakyat untuk bisa bertahan di tengah situasi daya belinya turun tapi pajaknya naik. Nah, ini yang nanti akan kita tunggu bagaimana pemerintah nih bisa jadi win-win solution buat pemerintah juga, buat masyarakat juga. Terima kasih Mas Yosua Pardede, Kepala Ekonomi Bank Permata sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu.